tadi pas waktu jam 5-an ya Mas. Jam 5 mau Nah, mendekati maghrib. maghrib Nah, itu kerasa. itu Kerasa Mas ya. kerasa sampai saya tuh agak mual lah Mm-mm. ngejak balik dulu Mm-mm. karena auranya semakin besar itu ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menutup sendiri dari dalam padahal nggak ada orangnya. Berarti tanahnya sendiri di sini tanah kuburan. Tanah kuburan. Beringin besar ini Ah, dipotong, kemudian keesok harinya meninggal dunia. Selamat malam buat semuanya teman-teman. Kali ini kita masuk di konten satu sisi ya. Untuk episode yang kali ini aku sengaja lebih ke horor-horor sedikit. Mistik. Ya, ini aku bersama teman-teman waktu STM dulu, dan katanya di sini juga agak-agak horor-horor gimana gitu. Tapi lebih tepatnya aku sendiri pingin tahu ceritanya sendiri dari temanku ini yang termasuk warga sini tuh gimana. Ini adalah temanku namanya Mas Wahyu. Mas, untuk cerita di sini itu cerita paling horornya sendiri menurut warga. Sebagai Mas Wahyu sendiri juga sebagai warga sendiri, gimana Mas? Ya banyak kejadian-kejadian selama warga yang tinggal di sini. Ya terutama yang warga yang sudah lama menetap di sini karena dulu di sini bekas dari kuburan juga. Oh, tempat di sini. Berarti tanahnya sendiri di sini tanah kuburan. Tanah kuburan dan pada akhirnya dibangun untuk sekolahan. Ya, tapi untuk aura mistiknya masih sangat banyak sekali. Apalagi terutama ringin di belakang kita ini ada ringin. Ya, Cuman jadi ringin teman-teman besar. di belakang sini ya, ini ada ringin besar. Dan ini tadi aku pas waktu survei pertama kali aku merasakan aura yang benar-benar sangat kuat. Tapi untuk auranya sendiri emang nggak ganggu sih. Tapi nggak tahu ya kalau untuk penjelasan lainnya. Ya mungkin kalau ganggu sih untuk warga sekitar biasanya ya ada aja kejadian ya mungkin wanita berambut panjang, orang tua yang mesti setiap kali aktivitas warga melintas di sini tuh pasti ada. Tapi Sering lah. kan ini kan sekolahan ya Mas ya. Sekolahan. Tapi ada nggak kayak anak-anak kecil yang sampai kesurupan atau gimana? Dulu ada anak sekolah SMK waktu itu mau nyegat itu, mau naik apa? Mikrolet lah, angkutan umum. Terus Jam 12 siang pada waktu itu entah itu pikirannya kosong atau gimana, dia kesurupan tiba-tiba saja. apa mungkin dia ngelamun ya, Ngelamun. kosong. Kosong. Mungkin dia kurang fokus mungkin ya. Ya betul. Jadi padahal itu jam 12 siang, yang maksudnya siang itu belum malam lah. Auranya kan Masih lebih kerasa condong, ya. iya. Masih kerasa ya. Padahal siang jam 12 itu sampai kesurupan. Iya, jadi tadi aku kesini kan sekitar jam 5 teman-teman. Memang aku merasakan hawanya memang benar-benar kuat. Jadi tadi di sebelah kananku sini itu ada sosok seseorang. Aku nggak jelas dia itu seperti apa. Cuma aku ngerasa hawa keberadaannya itu ada. Ya. Cuma enggaknya itu tergantung kita sendiri. Kalau kita niatnya jelek otomatis dia pun juga seperti itu. Berhubung tadi kita cuma cerita aja gimana ya, alhamdulillah beliaunya sendiri yang di sana itu juga ngerti gitu. Tapi Mas Ayu, di sini ada nggak beberapa warga itu yang sempat sampai keganggu atau apa ya, benar-benar gimana gitu? Kalau untuk warga sini sering diganggu dan bahkan di rumahnya ada yang di ruang tamu itu sempat menampakkan diri untuk hal-hal yang begitu. Ya banyak sih cerita warga itu, ada yang wanita berambut panjang. Terus di sini kan belakang juga ada istilahnya kamar mandi umum lah. Mm-mm. Itu kadang sering yang ke tempat
tempat umum itu kamar mandi ya ada penampakannya. Kalau gak gitu dari kamar mandi itu pintunya dari dalam tertutup sendiri, tiba-tiba nutup sendiri dari dalam padahal nggak ada orangnya posisinya itu. ada nggak guru-guru sini yang ngerti tiba-tiba apa ya, tiba-tiba kelihatan sosoknya? Sebenarnya sih dari dulu mulai sekolah ini dibangun sih sangat banyak kejadian-kejadian dan itu ndak mungkin langsung di publik begitu saja lah. Mungkin takutnya yang kesini takut atau gimana. Impactnya ke impactnya apa? Juga, iya. Ke apa itu? Ke anak-anak sekolah, siswa. Jadi mencoba untuk ya ditutupi lah, dianggap ya namanya kita hidup juga berdampingan lah untuk. Tapi yang parah memang tanah ini tanah kuburan. Tapi kok ya mungkin tanah kuburan pada waktu itu tahun 70-an dibangun dulu itu. Mulai kuburan besar sampai dibangun sekolahan itu insya Allah tahun 70 dulu. Berarti ini sekolah ini sudah lama berarti Mas ya? Sudah lama, mulai tahun 70-an. 70-an. Mulai di sini belum banyak warga sih, masih kuburan sama pohon-pohon tebu. Iya. Kan dulu pekarangan besar kan banyak di sini, tebu buat jalani lori juga itu ke Penagung itu. Tapi kalau untuk malam hari ada nggak apa tuh yang menampakkan sendiri ke area perkampungan sendiri atau gimana? Kalau untuk warga yang ditampakkan di daerah sekitar kampung itu belum pernah, tapi dulu ada yang sering itu orang jualan kayak bakso, orang jualan angsli itu sering dilihat. Jadi sosoknya itu tiba-tiba ada di depannya rombongnya dan kemudian tiba-tiba hilang. Yang sering nampakkan sendiri itu apa? Anak kecil, wanita? Yang apa, sering itu wanita. Wanita ya. Yang sering. Wanita rambut panjang itu beberapa warga sini. Oh ya, teman-teman, di sini bagi yang punya indigo, ini di sebelahku ini ada. Ini ada. Yang bagi teman-teman yang ada kemampuan untuk indigo, di sebelahku ini ada. Lah ini. Nah, sini ada. Aku sosoknya aku nggak berani nyebutkan, tapi kalau untuk teman-teman sendiri yang tahu pasti tahu kok. Ya. Pas awal tadi, pas waktu aku rekod, ya kalau teman-teman sadar, tadi ada sempat delay beberapa detik yang nggak kerekod, padahal itu posisinya kerekod. Nah ini, barusan dia juga nimbrung di sini. Jadi Mas Wahyu sendiri ini kalau ada sejenis penampakan atau apa, dia itu langsung mual-mual. Tapi selama nggak ganggu dia kan nggak apa-apa. Iya benar ya Mas. Benar Pak. Kalau dia masih gitu langsung mual saya, nggak kuat. Selama selama nggak ganggu kayaknya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dia kan biasanya makhluk gitu kan ada yang usil juga. Iya. Bener kita nggak ganggu tapi dianya itu ya namanya cari usil. Iya, caper lah. Iya, caper. Terus selama ini kan mulai untuk pembangunan ya. Mulai untuk pembangunan. Ada nggak pas waktu di sini tukang pekerja di sini sempat keganggu? Ada dulu, bukan pekerja, lebih tepatnya dia itu menebang pohon. Ya permisi lah. Pohon belakang ini beringin besar ini dipotong, kemudian keesok harinya meninggal dunia. Itu sudah 3 kali terjadi. Setiap kali ada tukang pohon penebang pohon itu ranting-rantingnya itu besoknya langsung meninggal otomatis. Oh berarti bukan kemungkinan tidak permisi lah. Mungkin ya namanya mungkin harus. Barusan kalau teman-teman tahu barusan ada sekelebat yang ke sini set cuma berapa detik, enggak nyampe 1 detik, persekian detik. Iya Mas ya. Barusan ada ya. Barusan kelebatan. Banyak kok sini, yes pokoknya aura mistiknya besar. Kalau untuk tempat aku sendiri maaf aku belum berani untuk mengeksplor ini tempatnya di mana, cuma yang jelas aura di sini juga lumayan ya, alhamdulillah di sini juga dibersihkan jadi untuk menghalau sisi negatifnya. Iya Mas. Betul, karena banyaknya siswa yang
Ya ini kan sekolahan intinya. Jadi mungkin menanggulangi hal-hal tidak diinginkan dari siswa tersebut untuk belajar ya mungkin ada aja lah perlindungan. Tapi di sini ada nggak sempat ada nggak cerita yang apa itu siswinya atau siswanya kesurupan secara massal? Kalau dulu sih tahun 90-an sempat ada cerita. Waktu itu saya juga masih kecil lah untuk umur segitulah. Tahun 90-an itu ada yang kesurupan. Jadi beberapa siswa itu tiba-tiba gitu jerit-jerit gitulah, merengek, nangis. Tapi untuk angka ke 2000 itu sudah tidak berkurang. Sudah berkurang ya. Berkurang. Cuman aktivitasnya tetap nggak bisa dihilangkan. Tapi di sini apa ngasih sajen atau makanan atau gimana? Kalau untuk biasanya kita rutinan tiap tahun itu mengadakan bersih desa. Bersih desa itu ya selamatan desa, ada sajennya. Ya dari situ juga mulai berkurang lah untuk ganggu lah istilahnya. Jadi yang di belakang sini teman-teman itu pohon beringin dia, pohon beringin besar. Pohon beringin besar itu seperti punden ya? Punden, ada pundennya juga sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebelahnya kamar mandi itu punden. Punden. Nggak berani dimusnahkan lah. Karena itu dari dulu dan sampai sekarang masih ada. Dan tempatnya juga dibuat untuk berdekatan dengan itu tempat keranda mayat yang umum itu loh. Buat naruh keranda punyanya itu. Wow, horor. Serem lah. Tapi pas waktu kemarin Mas Wahyu sendiri pernah nggak lihat penampakan sini sendiri, mengalami pribadi lah? Kalau untuk saya sendiri sih ya sebenarnya sih sering untuk penampakan loh ya. Cuman kan saking seringnya itu dianggap biasa aja. Selama kita nggak ganggu dan dianya nggak ganggu juga ya nggak masalah kalau saya. Masalah. Tadi teman-teman aku kesini juga permisi juga yang di sini, makanya kita cerita ini kita berani soalnya kita tadi juga izin lah. Aku tadi izin dari batin aku. Tadi buat teman-teman yang punya indigo pasti di belakang tahu itu ada siapa saja ada. Ini orangnya udah nggak ada. Ini nggak ada Mas ya. Kayak ini steril tadi pas awal-awal tadi kerasa banget, apalagi tadi pas waktu jam 5-an ya Mas. Jam 5-an mau mendekati maghrib. Nah, itu kerasa Mas ya. Kerasa sampai saya tuh agak mual lah. Ngejak balik dulu. Karena auranya semakin besar itu ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Saya memutuskan untuk balik dulu. Terus kita lanjut lagi. Daripada ada apa-apa ya. Ya betul. Ya mungkin itu yang coba kita melindungi diri dulu. Iya. Jadi kita mending pergi lah timbang daripada ya. Ya betul. Surupan apa. Jadi buat teman-teman yang mau ke explore, untuk teman-teman yang hunting yang sekiranya tempatnya horor, mendingan juga teman-teman juga harus ngerti, boleh ke sana tapi juga harus permisi. Jangan bikin rusuh karena mereka pun juga nggak mau lingkungannya atau tempatnya itu dibikin rusuh. Contoh kecil kayak rumahnya teman-teman tiba-tiba ada pendatang terus bikin rusuh kan juga nggak etis ya. Betul. Jadi kalau ke tempat-tempat yang hunting horor mendingan teman-teman permisi dulu, paling enggaknya assalamualaikum lah menurut keyakinan masing-masing kalau bisa. Ini masih ada dia itu. Ini masih colek-colek. Kalau bisa tak simpulkan sih seorang orang tua kayak kakek-kakek gitu. Ya itu kadang sih mesti ya nggak ganggu dia, mungkin ada sesuatu sing ya lalu lintasnya itu aktivitasnya sekitar sini. Itu dari tadi sih sebenarnya, dari tadi saya mual itu tetaplah sosok itu. Mas, kan ini kan tempatnya juga lumayan horor ya. Ada nggak dari warga atau warga luar sini yang kapan hari atau dulu mereka itu nyari togel?
banyak dulu banyak sangat banyak sekali. Jadi ya, lumayan banyak ya. Betul. Betul. Terus itu kata warga gimana, kata warga? Ya sebenarnya dulu tuh tahun 90-an waktu rame-ramenya togel itu hampir setiap hari beberapa orang tuh, orang 5, orang 4 itu di bawahnya ringin situ, ringin besar itu ya bawa sajen, bawa terus dia itu intinya itu suku nyari nomor lah ya. Tapi ada gak pas waktu mereka suku atau nyari togel itu pengalaman yang konyol ada nggak? Kalau konyol sih sebenarnya sempet ada cerita itu, ada kodok. Kodok itu punggungnya itu digosok, katak itu digosok, punggungnya digosok itu keluar nomornya. Itu hal sing mungkin ya agak konyol lah bagi saya itu mungkin. Iya. Jadi apa? Ya aneh lah, punggung kodok digosok-gosok keluar nomornya itu kan. Cuman itu katanya ya kenyataan memang. Tapi memang ada Mas. Ada keluar nomor dan itu memang keluar untuk besoknya tuh. Memang iya. Iya keluar. Itu yang bikin kadang tambah rame di sini tuh dulu itu. Tapi sekian lama kan sudah mulai sepi ya. Bapak petingginya sini, Bapak RW, RT-nya kan menghimbau untuk tidak melakukan hal tersebut lah. Dan dia dianggap musyrik juga. Iya, terlebih lagi kan juga nanti juga membuat apa itu kerisauan warga. Dampaknya juga itu. Dan sekarang kan togel juga nggak dulu lah. Jadi dulu. Jadi makanya ya sepi lah. Tapi ada aja, bukannya sepi. Kadang pas zaman dulu kan ada yang namanya SDSB kalau nggak salah. Ada SDSB. Nah itu di sini juga ramai Mas. Kalau zamannya SDSB rame-ramenya dulu sih di sini kemungkinan masih kuburan. Oh masih kuburan ya. Oh iya berarti belum dibangun ini berarti ya. Iya ya, ada sih sekolah tapi nggak terlalu full sing kayak sekolahan biasa gitu loh. Masih tanah ya sih apa? Belum sing sempurna lah. Iya gitu. SDSB. Terus yang ramenya itu kan togel itu sempat dibuat. Lek wong Jawa ngarane gerantong lah. Gerantong. Orang Jawa bilangnya gerantong. Gerantong teman-teman. Iya. Ya Kak. Dulu sempat rame. Kalau bisa sih pesan-pesannya itu itulah, kalau ke tempat-tempat kayak mistis-mistis gini mendingan jangan apa tuh sendirian. Ya. Kalau bisa ya agak lebih dikit. Yang jelas juga harus permisi. Soalnya juga kita tuh hidup berdampingan lah. Ciptaan juga dari yang kuasa itu menciptakan memang berdampingan. Jadi kalau ada beberapa masyarakat yang aku nggak percaya yang namanya hal gitu, ya mohon maaf karena kita juga meyakini apa yang gaib. Sekarang malaikat aja juga gaib. Iya benar Mas. Betul. Buat teman-teman nanti kalau ada tempat atau yang tempat-tempat atau lokasi lah yang memang perlu kita explore atau kita cari tahu apa itu ceritanya dulu, cerita dulu, mendingan langsung ke kolom komentar ya, nanti di situ kalian kasih aja ya. Untuk sementara kita di area-area, jadi aku sendiri mau keluar kota masih belum bisa, bukan nggak berani, masih belum bisa. Jadi buat teman-teman yang di area kota ada tempat-tempat yang sekiranya horor atau ada cerita legend, mendingan langsung ke kolom komentar aja, nanti kita survei dulu dan kita lihat-lihat dulu. Oke Mas Wahyu, aku terima kasih ya. Sama-sama. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Satu sisi.